Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Pak Rusdi Ali di sini dalam menyelesaikan tugas permasalahan saya tentang siswa tidak masuk kelas saat pelajaran fisika usai jam pelajaran istirahat. Adapun video yang akan saya buat ini adalah sebagai penyelesaian tugas IKI pada aplikasi TRK, tugas mengajar saya selaku guru fisika di SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Bapak dan Ibu semua serta anak-anakku semua yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Tambun Selatan, pada kesempatan hari ini izinkan saya menyampaikan permasalahan saya tentang siswa yang tidak masuk kelas saat pelajaran fisika usai jam istirahat. Berdasarkan peraturan pemerintah, SMA Negeri 1 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi menerapkan belajar 5 hari dalam setiap minggunya, di mana peserta didik masuk jam 7 pagi dan pulang sekolah jam 15.30 sore. Terdapat 2 kali istirahat masing-masing 30 menit dan 45 menit. Jika pada hari itu ada kegiatan eskul, tentu pulangnya akan lebih sore lagi. Istirahat pertama pukul 10 sampai pukul 10.30 WIB dan istirahat kedua pukul 12 sampai 12.45 WIB. Selama jam istirahat, siswa dilarang keluar dari lingkungan sekolah kecuali izin Bapak Ibu Guru Piket atau Wakasek. Istirahat tentunya jam yang membuat kita lebih rileks, dan istirahat itu membuat kita harus lebih fokus, karena jam istirahat juga memberi kesempatan bergerak kepada anak. Karena bila anak tidak bergerak dalam kurun waktu lama, maka akan terjadi penumpukan energi yang berlebih. Dan jika tidak dilepas atau disalurkan lewat bermain secara aktif, maka kemampuan belajar anak akan menurun. Gejala yang nampak, anak akan gelisah, konsentrasi belajar menurun, dan malas mengerjakan tugas. Itulah alasan utama kenapa perlu adanya jam istirahat di sekolah. Beberapa aktivitas atau kegiatan yang bisa dilakukan anak saat jam istirahat. Pertama, kalau jam 12 tentunya istirahatnya untuk digunakan sholat zuhur bagi yang beragama Islam, kemudian makan bekal yang dibawa dari rumah atau makan di kantin sekolah, bermain dengan teman-temannya atau sekedar bercengkrama, membaca buku pengetahuan populer atau buku fiksi di perpustakaan, mendengarkan musik, juga boleh tidur-tiduran atau sekedar duduk-duduk santai sambil nongkrong menghirup udara segar di luar kelas, ataupun bisa berjalan-jalan di sekitar lingkungan sekolah atau aktivitas lainnya yang bersifat positif sehingga istirahatnya benar-benar efektif dan tidak terlalu melelahkan dalam belajar di kelas. Jadi, deskripsi permasalahan saya yang saya hadapi di kelas, layaknya pada jam istirahat kedua pukul 12 sampai 12.45 WIB digunakan oleh siswa, guru, dan semua warga sekolah untuk istirahat, terutama isoma, istirahat, sholat, dan makan. Namun yang sering saya alami, begitu bel istirahat berakhir dan KBM akan dimulai, kelas masih kosong dan siswa rata-ratanya terlambat masuk kelas dengan berbagai alasan seperti masih belum sholat, masih makan, atau dipanggil guru mapel, menemui wali kelas, izin pulang karena sakit, atau dispensasi dan sebab lainnya. Bahkan ada siswa saya yang tidak masuk kelas lagi alias membolos saat pelajaran fisika. Bolos sekolah merupakan perilaku yang tidak patut dilakukan. Entah pihak sekolah ataupun orang tua tidak menginginkan adanya pelanggaran tersebut. Membolos saat pelajaran tidak boleh dilakukan karena dapat menyebabkan kerugian bagi diri kita sendiri maupun bisa saja berdampak kepada sekolah dan orang lain.
Membolos adalah suatu tindakan atau perilaku siswa yang tidak masuk sekolah dengan alasan yang tidak jelas, atau bisa diartikan ketidakhadiran dengan alasan yang tidak jelas, serta siswa yang meninggalkan jam-jam pelajaran tertentu tanpa seizin dari pihak guru yang bersangkutan. Di kalangan sebagian pelajar menengah pertama dan menengah atas, membolos merupakan hal yang cukup sering dilakukan karena mereka dapat terbebas dari sekolah dan tugas-tugas yang banyak, namun tetap mendapatkan uang saku dari orang tua. Ada sebagian siswa yang membolos atau absen selama 1 hari dengan berbagai alasan. Ada juga siswa yang membolos hanya untuk jam-jam pelajaran tertentu. Siswa yang membolos pada saat jam pelajaran tertentu, umumnya siswa itu memberikan alasan malas ikut pelajaran dikarenakan dengan bosan dengan materinya, terutama pada materi pelajaran matematika, fisika, sejarah, dan PKN. Kelas mendadak menjadi sepi karena ada sebagian siswa yang memilih untuk tetap berada di kantin atau tidur di ruang UKS. Faktor lain yang menyebabkan siswa membolos adalah atmosfer kelas yang kurang menyenangkan saat jam pelajaran. Guru hanya menggunakan metode ceramah dan penugasan, padahal dalam 1 hari siswa belajar di sekolah setidaknya selama 7 sampai 8 jam. Bosan? Jelas bosan. Kelas didominasi oleh guru, sedangkan siswanya hanya menerima apa yang guru sampaikan. Alasan berikutnya adalah yang paling sering kita dengar adalah gurunya killer dari anak murid kita. Gurunya killer jadi malas mau ikut pelajaran. Padahal killer atau tidaknya guru juga bergantung kepada siswa itu sendiri. Akan tetapi tetap saja bolos pada saat pelajaran bukan merupakan solusi di sela-sela kebosanan. Jadi alternatif solusi yang bisa diambil dari permasalahan ini di sekolah saya, khususnya kelas 12 yang saya ajar, siswa-siswi SMA 1 Tambun Selatan tidak banyak yang melakukan pembolosan pada jam pelajaran. Siswa-siswi yang membolos pada jam pelajaran itu disebabkan karena teman, kelas, dan guru yang kurang nyaman. Dan bisa saja terjadi karena keterbiasaan membolos. Guru harus melakukan hukuman pada siswa-siswi yang membolos agar mereka tidak melakukan pembolosan pada waktu jam pelajaran berikutnya. Guru harus berperilaku tegas agar siswa-siswanya tidak bolos pada jam pelajaran. Dampak dari bolos saat jam pelajaran yaitu karena malas akan tertinggal materinya pada mata pelajaran tersebut, sehingga mengakibatkan nilainya berkurang. Untuk melakukan pencegahan agar tidak melakukan pembolosan, yaitu melakukan pembelajaran di luar kelas atau metode pembelajaran ditambah, serta guru yang kreatif dalam mengajar. Alternatif solusi yang kedua adalah perlu adanya kerjasama dari guru dan siswa, yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa dapat aktif dalam proses pembelajaran. Hasil pemecahan masalah dari masalah ini dapat diambil 4 kesimpulan. 1, supaya dibentuknya tim tata tertib kelas dan sekolah. Kedua, guru mengabsen muridnya, siswanya di setiap jam pelajaran. Yang ketiga, adanya hukuman yang cukup berat bagi pelanggarnya. Dan yang keempat, harus adanya konseling dari wali kelas dan guru BP ataupun guru BK. Jadi, jangan pernah mencoba membolos ya, karena masa-masa sekolah adalah masa yang paling indah. Masalah tersebut di atas saya ambil dari berbagai sumber rujukan seperti yang tertera pada layar komputer ini. Demikianlah
permasalahan saya. Mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan dan kita ambil hikmahnya. Banyak maaf dari saya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.